Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf atau nervous system. Nah, kita akan memulai dengan tentang pembagian dari sistem saraf pusat terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih orang itu, para ahli membagi sistem saraf? Bagaimana klasifikasinya? Bagaimana pembagian dari sistem saraf? Sistem saraf itu dapat dibagi dengan berbagai macam cara, dapat dibagi dengan berbagai macam terminologi. Bisa dibagi berdasarkan anatominya. Misalnya ya, anatominya, berdasarkan anatominya itu sistem saraf itu ada yang namanya otak, ada yang namanya sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Kemudian sistem saraf juga bisa dibagi berdasarkan pada arah dari impulsnya. Arah impulsnya, ada arah impuls saraf yang menuju ke otak misalnya, atau ke sistem saraf pusat. Ada saraf yang impulsnya itu dia dari otak menuju ke organ-organ tubuh. Atau juga bisa sistem saraf dibagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Misalnya fungsi penglihatan, saraf visual, fungsi pendengaran, saraf auditori, fungsi penciuman, saraf olfaktori, dan lain-lain. Nah, secara umum, biasanya sistem saraf itu dibagi menjadi seperti ini, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, ini adalah materi utama dari pertemuan kita kali ini. Jadi mohon perhatikan baik-baik ya, karena inilah materi inti dari pertemuan kita ini. Sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system atau sistem saraf perifer istilahnya. Kita mulai dengan sistem saraf pusat dulu. Sistem saraf pusat itu terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis, atau juga disebut dengan spinal cord. Ya, jadi ada yang menyebutnya dengan istilah spinal cord, medula spinalis, sumsum tulang belakang, itu merujuk pada istilah yang sama. Oke, mudah-mudahan clear, jelas untuk sistem saraf pusat. Gampang ya. Kita ke saraf tepi. Nah, saraf tepi itu terbagi menjadi dua juga, yaitu afferent division atau divisi afferent atau sistem saraf afferent dan sistem saraf efferent, efferent division. Nah, apa sih beda afferent dan efferent ini? Afferent division itu adalah sistem saraf tepi yang arah impulsnya itu menuju sistem saraf pusat. Sedangkan efferent kebalikannya. Efferent itu adalah impuls sarafnya itu dari sistem saraf pusat menuju ke organ-organ. Organ-organnya biasanya adalah otot dan kelenjar-kelenjar. Nah, afferent itu nama lainnya biasanya disebut dengan serabut saraf sensorik. Sedangkan efferent sering juga disebut dengan istilah serabut saraf motorik. Nah, afferent itu mendapatkan informasinya disebut dengan stimulus. Ada dua stimulus yang melalui serabut saraf afferent, yaitu sensory stimuli dan visceral stimuli. Apa beda sensory stimuli dengan visceral stimuli? Sensory itu bahasa mudahnya adalah penginderaan. Penginderaan. Jadi misalnya
penglihatan, mata misalnya ya, mata melihat cahaya. Cahaya itu disampaikan ke sistem saraf pusat. Nah, yang menyampaikan ke sistem saraf pusat itulah yang disebut dengan saraf aferen. Gitu ya. Nanti bisa diganti, misal enggak hanya penglihatan, bisa pendengaran, penciuman, taktil, dan lain-lain. Jadi, stimulus sensori adalah stimulus dari alat indera kita yang ditangkap oleh alat indera kita dari luar tubuh. Kalau dari luar tubuh, kalau gitu ada yang dari dalam tubuh. Nah, yang dari dalam tubuh inilah yang disebut dengan stimulus visceral. Stimulus visceral, pernah merasakan perutnya terasa sakit, terasa panas misalnya. Nah, itu adalah stimulus-stimulus yang berasal dari dalam tubuh. Stimulus-stimulus yang berasal dari dalam tubuh itu disampaikan ke otak melalui afferent division. Oke, mudah-mudahan clear di afferent division atau saraf afferent. Kita lanjut ke efferent division atau sistem saraf motorik. Nah, serabut saraf efferent division terbagi menjadi dua juga, yaitu somatic nervous system, sistem saraf somatik, dan autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Apa bedanya somatik dengan otonom? Somatik itu dia bekerjanya voluntary, disadari. Artinya melakukan gerakan-gerakannya secara sadar. Sedangkan otonom artinya kebalikannya, yaitu yang tidak sadar. Ada nggak sih gerakan yang tidak sadar? Nanti kita bahas. Kita bahas somatik dulu ya. Gerakan-gerakan yang kita sadari. Nah, gerakan-gerakan yang kita sadari itu, sistem sarafnya namanya somatic nervous system. Seperti apa? Misalnya jalan, berdiri, menulis, mengklik, misalnya seperti ini, itu adalah kerja dari otot-otot skeletal atau otot-otot rangka. Jadi somatic nervous system mempersarafi otot-otot rangka. Jelas mudah-mudahan untuk somatic nervous system. Kita lanjut ke autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Nah, berbeda dengan somatik, namanya juga otonom, dia bekerja secara mandiri, maka dia bekerja bersifat involuntary. Sistem saraf otonom ini bekerja tanpa kita sadari, dia bekerja secara mandiri, langsung aja. Ada nggak sih gerakan-gerakan yang terjadi tanpa kita sadari? Ada, yaitu kerja dari jantung kita, kerja dari pernapasan kita, kerja dari misalnya kita mengedipkan mata misalnya ya. Nah, kalau dia bekerjanya mempercepat, maka namanya adalah sistem saraf simpatik. Kalau dia memperlambat kerjanya, namanya sistem saraf parasimpatik. Saya ulangi, jadi sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kerjanya adalah simpatik itu mempercepat, sedangkan parasimpatik bekerjanya memperlambat. Apa yang dipersarafinya? Yaitu otot-otot halus, otot-otot jantung, dan kelenjar-kelenjar. Kelenjar yang memang dipersarafi juga, tanpa sadar juga kerjanya. Ya, misalnya adalah misalnya kelenjar keringat misalnya. Ketika kita takut, kita tegang, atau kita capek lah misalnya, itu tiba-tiba berkeringat. Apakah kita perintahkan tubuh kita untuk memproduksi keringat? Enggak kan ya? Artinya kelenjar itu juga bekerjanya secara involuntary. Sistem sarafnya disebut sistem saraf otonom. Kalau dia memperbanyak disebut simpatik, kalau dia memperlambat kerjanya disebut parasimpatik.
Oke, mudah-mudahan jelas untuk pembagian sistem saraf ini ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah sistem saraf, bagan sistem saraf secara keseluruhan. Ini adalah sistem saraf NS, nervous system. Jadi bisa dilihat seperti ini. Stimulus, kemudian masuk ke sistem saraf, diproses, kemudian muncullah respon. Dengan kata lain, ada input, kemudian masuk ke sistem saraf untuk diproduksi, kemudian menjadi output. Contohnya, misalnya ketika Anda sedang melihat pulpen, stimulusnya adalah pulpen. Kemudian masuk ke nervous system, sistem saraf, masuk ke sistem saraf, kemudian maka direspon. Responnya apa? Misalnya saya bertanya, apa ini? Misalnya, apakah ini? Misalnya Anda jawab, ini pulpen. Ketika saya bertanya, apakah ini? Apakah ini? Suara saya, apakah ini adalah stimulus auditori, stimulus pendengaran. Sedangkan yang saya tunjukkan ini adalah stimulus visual. Kemudian diproseslah di dalam otak, Nah, kemudian setelah Anda mengidentifikasi, oh benda yang dipegang oleh Pak Taufik itu adalah pulpen, kemudian Anda mengatakan, itu pulpen. Nah, respon dari Anda mengatakan, itu pulpen, itu adalah outputnya, atau responnya ya. Jadi responnya adalah dengan mengatakan pulpen. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah fungsi dari sistem saraf. Kalau gitu, berdasarkan tadi, diagram tadi ya, gambar yang tadi, slide sebelumnya, maka fungsi sistem saraf adalah 3, yaitu pertama, sensory input, kemudian integrasi, dan motor output. Sensory input, masuknya sensor. Buat apa sih masuknya sensor itu? Ya, untuk mengumpulkan informasi. Buat apa informasi itu dikumpulkan? Untuk disampaikan ke otak. Buat apa sih informasi itu ada? Sensori, tadi udah jelas ya, ada istilah sensori, ada visceral. Buat apa? Untuk memonitor perubahan yang terjadi di luar dan di dalam tubuh. Di dalam tubuh tadi artinya adalah stimulus visceral. Kalau di luar tubuh namanya sensori stimuli atau stimulus sensori. Ininya apa? Sistem sarafnya apa yang bekerja di sensory input? Sistem saraf perifer, betul. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi bagian afferent division, ya, afferent division. Kemudian diintegrasikan di mana? Fungsi kedua adalah fungsi integrasi. Inti integrasikannya di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari apa tadi? Dari otak dan sumsum tulang belakang. Terutama oleh otak di saraf pusat, maka diproses, diinterpretasi, dikenali, dipikirkan, bahkan ditambahkan misalnya ada emosi tertentu. Di situ ada prosesnya, proses integrasi di sistem saraf pusat. Habis dari sistem saraf pusat, maka disampaikan ke fungsi yang ketiga, yaitu motor output. Motor output itu misalnya yang tadi yang saya contohkan tadi, artinya adalah ketika Anda mengatakan pulpen misalnya ya, artinya itu adalah respon dari stimulus yang diberikan. Merupakan integrasi dari sistem saraf pusat. Tadi ya, melihat, mendengar pertanyaan saya, melihat benda yang sedang saya tunjukkan ini, kemudian meresponnya. Nah, respon itu biasanya mengaktifkan
otot-otot. Kalau contohnya pulpen ini adalah otot-otot yang ada di mulut. Gitu. Bisa juga kelenjar. Kelenjar tadi juga sudah dijelaskan. Misalnya adalah kelenjar keringat misalnya. Ya, itu adalah fungsi dari sistem saraf. Saya ulangi lagi, ya di fungsi sistem saraf itu. Fungsi sistem saraf itu adalah sensory input, integrasi, dan motor output. Nah, ini adalah struktur dari sistem saraf. Ya, sistem saraf sebenarnya ini dari bagian yang sudah disampaikan ini udah terwakili. Tapi kita bahas lagi aja biar semakin jelas pemahamannya, semakin mantap pemahamannya ya. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, central nervous system, dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem yang disebut dengan sistem saraf pusat itu ada dua organ, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kadang disebut juga dengan istilah spinal cord. Kadang juga disebut dengan istilah medula spinalis. Jadi sama aja ya. Sedangkan sistem saraf tepi itu yang mana? Adalah serabut-serabut saraf di luar dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah penjelasan tentang afferent division atau sensory division. Ya, untuk apa sih afferent division ini? Tadi mudah-mudahan masih ingat ya. Afferent division atau nama lainnya sensory division atau serabut saraf sensori adalah serabut saraf yang membawa informasi atau impuls, istilahnya impuls ke sistem saraf pusat. Informasinya bisa berupa apa? Informasinya itu bisa berupa penginderaan kita. Di SMP atau SMA biasanya kita kenal dengan istilah panca indera, padahal nanti lebih dari 5 ya sebenarnya inderanya ya. Misalnya adalah penglihatan, pendengaran, pembauan atau penciuman ya, terus pengecapan, taktil ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada serabut saraf efferent atau serabut saraf motorik atau motor division, yaitu serabut saraf yang membawa informasi atau yang membawa impuls dari sistem saraf pusat. Ya, dari sistem saraf pusat dibawa menuju organ-organnya. Organ-organnya itu biasanya adalah otot dan kelenjar. Diingat ya. Jadi misalnya tadi ya, gambar ini seperti ini ya. Ini mata melihat ke pulpen. Nah, informasi itu disampaikan oleh serabut saraf afferent, disampaikan ke sistem saraf pusat. Maka diintegrasikanlah, diberikan, diproses, diberikan arti, dikenali, kemudian sistem saraf pusat itu akan memberikan perintah kepada sistem saraf tepi untuk memberikan output, motor output. Motor outputnya itu melalui serabut saraf efferent. Misalnya tadi dengan menyebutkan pulpen. Apa ini? Ini pulpen. Bisa kita ganti contohnya ya. Misalnya Anda melihat harimau misalnya. Anda lihat harimau melalui indera penglihatan, indera visual dari mata. Kemudian melalui serabut afferent dia masuk ke dalam sistem saraf pusat. Kemudian diintegrasikanlah. Nah, diintegrasikan, kemudian dikenali bahwa ini ada stimulus yang menakutkan, stimulus yang berbahaya. Maka otak memerintahkan untuk segera berlari. Nah, berlari ini disampaikanlah ke serabut saraf efferent menjadi motor output, maka menjadi berlari.
misalnya ya. Berlari, masih ingat tadi sistem saraf eferen itu terbagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonom. Yang berlari itu termasuk otonom atau somatik? Ya, betul. Itu termasuk somatik. Sedangkan yang otonom itu yang tidak disadari. Jadi misalnya ketika melihat harimau tadi, maka ketika jantung berdetak kencang, pernafasan jadi lebih cepat, nah itu adalah kerja dari sistem saraf otonom. Oke. Nah, ini ya. Jadi sistem saraf otonom itu, sistem saraf eferen terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Bedanya adalah satu bekerjanya disadari atau voluntary, sedangkan otonom itu bekerjanya involuntary atau tidak disadari. Ini pembagian sistem saraf sebenarnya mirip dengan tadi yang saya jelaskan, cuma berbeda gambar aja. Tapi ya saya jelaskan lagi aja ya, biar lebih paham. Jadi diulang-ulang biar Anda paham. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, yang kuning dan yang abu-abu. Sistem saraf pusat terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis atau spinal cord. Kemudian sistem saraf tepi atau peripheral nervous system itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu divisi sensori atau divisi aferen dan divisi eferen. Apa bedanya? Aferen arah impulsnya, arah informasinya itu dari organ ke sistem saraf pusat. Sedangkan eferen itu arah impulsnya, arah informasi yang disampaikan adalah dari sistem saraf pusat ke organ. Nah, yang di sistem saraf aferen ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu autonomic nervous system dan somatic nervous system. Somatic nervous system bekerjanya disadari, voluntary, dikendalikan, dan otonom, tidak disadari atau tidak bisa kita kendalikan. Yang somatik itu mempersarapi otot-otot skeletal, otot-otot rangka, otot-otot yang membuat kita bisa jalan, berdiri, mengambil sesuatu, dan lain-lain. Sedangkan sistem saraf otonom yang tidak kita sadari terbagi lagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Yang dipersarapinya apa? Otot-otot jantung, otot-otot halus, dan kelenjar. Beda simpatik dan parasimpatik? Masih ingat? Simpatik bekerja mempercepat, sedangkan parasimpatik bekerja memperlambat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada gambar yang bisa menjelaskan bagaimana kerja dari sistem saraf ya secara keseluruhan. Misalnya seperti ini. Ini ada gambar beruang dan ini ada gambar orang. Nah, beruang itu menjadi stimulus bagi orang tadi, ya. Menjadi stimulus. Stimulus beruang ini masuk ke dalam masuk melalui sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf tepi yang divisinya itu adalah divisi sensori atau aferen. Dari divisi aferen, sistem saraf tepi aferen masuk ke sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang diproseslah, diintegrasikanlah informasinya. Kemudian diinisiasi responnya. Responnya itu kerja dari sistem saraf tepi bagian motor division atau efferent division. Efferent division. Efferent division terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf
Otonom, somatik itu bekerjanya disadari, otonom tidak disadari. Nah, tidak disadari, misalnya respon orang itu adalah karena dia sadar bahwa itu adalah beruang yang berbahaya, maka dia berlari. Berlarinya menggunakan otot-otot rangkanya, skeletal muscle-nya, dia berlari, itu kerja dari sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Apakah hanya itu saja yang terjadi? Enggak, ternyata sambil berlari itu dia juga mengalami percepatan detak jantungnya jadi lebih cepat, nafasnya jadi juga lebih cepat, bahkan dia juga berkeringat. Itu adalah kerja dari sistem saraf otonom. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang sistem saraf. Nah, ini gambar ini bisa Anda ganti ya. Anda ganti nih. Oh, misalnya ini berubah jadi orang yang Anda sukai. Ya, misalnya ya. Itu responnya akan berbeda. Stimulusnya adalah orang yang Anda sukai. Stimulus orang yang Anda sukai masuk ke sistem saraf pusat melalui saraf tepi bagian division afferent. Kemudian diintegrasikan, dikenali. Oh, ini adalah orang yang saya suka. Maka kemudian responnya, motor outputnya melalui sistem saraf tepi bagian efferent. Somatik terbagi menjadi dua, sistem saraf efferent tadi. Ada somatik, ada otonom. Somatik adalah yang disadari. Yang disadarinya misalnya apa? Anda menjadi tersenyum misalnya, atau mendekati orang itu, atau memanggilnya. Itu adalah respon somatiknya. Respon otonomnya, misalnya karena itu Anda sukai, maka Anda jadi deg-degan, jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya berdetak lebih cepat. Bahkan kalau Anda barangkali sangat Anda sukai, Anda bisa berkeringat. Seperti itu. Ini adalah output motor dari sistem saraf. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, sistem saraf pusat itu tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ini yang otak ini. Otak sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga ya. Ada cerebrum, otak besar, cerebellum otak halus, dan batang otak. Ya, ada batang otak. Kemudian ini adalah sumsum tulang belakang. Ini adalah sumsum tulang belakang. Nah, otak itu adanya di mana sih? Otak itu adanya di dalam tempurung kepala kita atau di dalam di dalam tengkorak kepala kita. Sedangkan spinal cord itu sumsum tulang belakang, ya namanya juga sumsum tulang belakang, adanya di rongga yang ada di sumsum tulang belakang kita, atau namanya kanalis vertebra. Jadi di tulang belakang kita, di vertebra kita itu terdapat rongga. Nah, di dalam rongga itu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, kalau Anda pernah makan sop buntut misalnya ya, kemudian Anda ambil sedotan yang Anda sedot yang warnanya putih, itu adalah medula spinalis. Tapi bukan medula spinalis manusia ya, itu medula spinalis dari sapi. Kemudian yang di sini nanti ya, di antara otak dan sumsum tulang belakang itu ada yang namanya foramen magnum, yaitu area yang yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Ini penjelasannya sama seperti yang tadi, sehingga sudah ya saya lewati saja, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan waktu di awal dijelaskan bahwa sistem saraf itu bisa dibagi berdasarkan impuls sarafnya, afferent dan efferent, ya, impuls sarafnya mengarah ke otak atau dari otak ke organ misalnya ya. Tapi ada juga yang bisa dibagi berdasarkan
anatominya juga. Nah, sistem saraf tepi sendiri sebenarnya bisa juga dibagi menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Ulang lagi, sistem saraf tepi terbagi menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Apa sih bedanya saraf kranial dan saraf spinal? Saraf kranial itu jadi saraf tepi yang langsung ke otak. Nah, yang langsung ke otak itu adalah saraf kranial. Biasanya dia adanya di kepala kita. Kepala kita. Misalnya mata, hidung, yang menggerakkan mata kita itu adalah saraf tepi, ya. Saraf tepinya tapi itu langsung ke otak. Tapi ada juga yang harus melalui medula spinalis. Yang harus melalui medula spinalis itu yang disebut dengan saraf spinal. Saraf kranial itu ada 12 pasang. Mudah-mudahan masih ingat ya, waktu di SMA, kalau nggak salah SMP juga udah dibahas sih, ada 12 pasang saraf kranial. Ada yang namanya olfaktorius, ada yang namanya oculomotor, ada yang namanya facialis, dan lain-lain. Nanti dibuka buku biologinya ya. Kemudian saraf spinal. Saraf spinal itu adalah saraf spinal adalah saraf tepi yang informasinya itu harus melewati saraf spinal. Saraf spinal kan tadi udah dijelaskan bahwa saraf spinal itu adanya di sumsum tulang, ada di rongga tulang belakang kita, vertebra kita. Jadi ini nih seperti gambar ini, ada ruas-ruas tulang belakang kita, nanti di antara ruas-ruas ini muncullah serabut-serabut. Nah, serabut-serabut inilah yang disebut dengan saraf spinal. Inilah disebut dengan saraf spinal. Nanti bagian leher disebut bagian servikal, bagian dada disebut dengan torakal atau toraksik, bagian pinggang disebut dengan lumbal atau lumbar, bagian tulang duduk disebut dengan sakral. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya tangan, misalnya ada orang yang pengapuran, barangkali pernah dengar pengapuran, misalnya pengapurannya itu di leher, pengapurannya di leher. Kemudian yang terasa apa? Yang terasa kesemutan di tangan. Atau ada misalnya korban perang, misalnya tertembak tulang belakangnya di area pinggang, di area lumbar. Ya, kemudian terjadi kelumpuhan. Kenapa terjadi kelumpuhan? Karena sebenarnya informasi tidak sampai ke otak. Seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembagian sistem saraf. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan di sesi diskusi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.